Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mujahid-mujahidah SMP IT Permata Hati kelas 7 yang Bapak banggakan, bertemu lagi di pembelajaran matematika. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, untuk video kali ini Bapak akan menjelaskan bab 7 garis dan sudut ya, untuk video yang ketiga dari bab 7 garis dan sudut. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita masuk kepada materi kita dalam video kali ini. Yang akan kita pelajari hari ini yang pertama yaitu mengenal jenis sudut. Kemudian ada hubungan antar sudut. Yang pertama, hubungan antar sudut yaitu sudut yang saling berpelurus atau disebut bersuplemen, sudut saling berpenyiku atau berkomplemen, sudut yang saling bertolak belakang, sudut yang terbentuk dari dua garis sejajar yang dipotong garis lainnya. Ini yang akan kita pelajari di video kali ini ya. Mengenal jenis sudut. Yang pertama, sudut lancip memiliki besar sudut antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Nah, jadi untuk sudut lancip ini memiliki besar sudutnya 0 derajat sampai 90 derajat. Ini ya, untuk gambarnya ya. Kemudian yang kedua, sudut siku-siku memiliki besar sudut 90 derajat. Kalau siku-siku 90 derajat. Seperti ini gambarnya. Lalu yang ketiga, sudut tumpul memiliki besar sudut antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Jadi untuk besar sudut tumpul memiliki besar sudut 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Ini dia ya, bentuk derajatnya tumpul ya. Lalu yang keempat, sudut lurus. Sudut lurus memiliki besar sudut antara 180 derajat. 180 derajat ya untuk besar sudut lurus ini. Nah, ini dia sudut lurus namanya. 180 derajat. Oke. Kemudian yang kelima yaitu sudut refleks. Memiliki besar sudut antara 180 derajat sampai dengan 360 derajat. Ini dinamakan sudut refleks. Nah, dari sini ya sampai sini. Dari 180 derajat sampai 360 derajat itu garis refleks. Lanjut, yang keenam, sudut satu putaran penuh memiliki besar sudut 360 derajat. Kalau satu putaran penuh, sudutnya 360 derajat. Itulah macam-macam atau jenis sudut. Ada 6 ya. Ada sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, sudut lurus, sudut refleks, dan terakhir sudut satu putaran penuh. Kita lanjut hubungan antar sudut. Yang pertama, sudut saling berpelurus atau disebut bersuplemen. Sepasang sudut dikatakan berpelurus bila jumlah kedua sudut tersebut 180 derajat. Sepasang sudut berarti ada dua ya, ada dua buah sudut dikatakan berpelurus jika jumlah keduanya itu 180 derajat. Ini ya, gambar ini ya. Ini pelurus. Nah, jumlah sudut A dan sudut B itu harusnya 180 derajat. Nah, sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Kemudian yang B, sudut saling berpenyiku atau berkomplemen.
Sepasang sudut dikatakan berpenyiku bila jumlah kedua sudut tersebut 90 derajat. Nah, beda dengan berkomplemen. Kalau berkomplemen jumlah sudutnya 90 derajat. Nah, siku-siku ini ya, berpenyiku ya, 90 derajat. Jika A ditambah B harusnya 90 derajat karena berkomplemen. Nah, sudut A ditambah sudut B sama dengan 90 derajat. Oke, kita lanjut. Hubungan sudut saling berpelurus bersuplemen. Oke, contohnya. Tentukan sudut lurus bagi sudut 60 derajat. Penyelesaian 180 derajat dikurang 60 derajat sama dengan 120 derajat. Contoh kedua. Jika sudut A sama dengan 140 derajat, maka tentukanlah besar sudut B pada gambar berikut. Nah, ini dia ya. Oke, sudut saling berpelurus atau bersuplemen. Contoh soal tentang sudut berpelurus. Tentukanlah sudut pelurus bagi sudut 60 derajat. Karena sudut pelurus itu adalah 180 derajat, maka 180 derajat dikurang 60 derajat. 180 dikurang 60 hasilnya 120 derajat. Jadi sudut pelurus 60 adalah 120 derajat. Contoh kedua, jika sudut A sama dengan 140 derajat, maka tentukanlah besar sudut B pada gambar berikut. Nah, ini ada sudut A 140 derajat dan sudut B yang kita akan cari. Jawab, sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Karena ini adalah garis bersuplemen atau berpelurus, maka totalnya harus 180 derajat. Oke, sudut A kita ketahui 140 derajat. Kemudian 140 derajat pindahkan menjadi pengurangan. 180 dikurang 140, maka sudut B hasilnya 40 derajat. Jadi untuk besar sudut B ini adalah 40 derajat. Jadi besar sudut B adalah 40 derajat. Sampai sini paham ya? Kemudian yang B, sudut saling berpenyiku atau berkomplemen. Contoh pertama, tentukan penyiku sudut 40 derajat. Penyiku yaitu 90 ya. Berarti 90 dikurang 40, maka hasilnya 50 derajat. Penyikunya 50 derajat ya. Contoh kedua, jika sudut A sama dengan 60 derajat, maka tentukanlah besar sudut B pada gambar berikut ini. Nah, sudut A dan sudut B. Sudut A-nya 60 derajat dan sudut B-nya berapakah? Kita akan cari. Jawab, sudut A ditambah sudut B sama dengan 90 derajat. Karena sudut ini berkomplemen ya. Kalau berkomplemen, jumlah sudutnya 90 derajat. Sudut A-nya 60 derajat ditambah sudut B sama dengan 90 derajat. Maka sudut B sama dengan 90 derajat. 60-nya pindah menjadi pengurangan. 90 dikurang 60 hasilnya 30 derajat. Jadi besar sudut B adalah 30 derajat. Ya, sudut B 30 derajat. Hubungan antar sudut yang C, bagian C ya. Sudut-sudut saling bertolak belakang. Oke, sepasang sudut yang bertolak belakang memiliki sudut yang sama besar. Ini sudut A dan sudut B bertolak belakang ya. A dan B bertolak belakang, maka sudut A dan B itu sama besar. Jadi sudut A sama besar dengan sudut B. Jika ada dua sudut yang bertolak belakang ya, maka sudut itu sama besar ya. Kemudian contoh sudut-sudut saling bertolak belakang. Yang pertama, perhatikan gambar berikut. Ini dia. Ada sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Jika sudut A sama dengan 120, mana
ini sudut A. Ini ya. Jika sudut A-nya 120 derajat, tentukanlah sudut B, sudut C, dan sudut D. Nah, sudut A bertolak belakang dengan sudut C. Berarti sudut A sama dengan sudut C. Sudut A sama besar dengan sudut C. Penyelesaian. Ini ya, sudut A sama dengan sudut C sama dengan 120 derajat. Lalu bertolak belakang. Berarti C besar sudutnya 120 derajat juga ya. Lalu sudut B sama dengan 180 derajat dikurang sudut A. Nah, kita mencari sudut B ya. Sudut B dengan sudut A adalah berpelurus. Nah, ini lurus kan ya? Kalau berpelurus berarti 180. Berarti B dikurang A. A-nya itu 120. 180 dikurang 120, maka hasilnya adalah 60 derajat. Berarti sudut B ini adalah 60 derajat. Kalau sudut B 60 derajat, maka sudut D pun 60 derajat. Karena sudut D dan sudut B adalah bertolak belakang. Oke, jadi sudut B sama dengan sudut D, yaitu besarnya 60 derajat. Karena bertolak belakang. Ya, jadi sudut B-nya 60 derajat, sudut C-nya 120 derajat, dan sudut D-nya 60 derajat. Sudut-sudut yang terbentuk dari dua garis sejajar yang dipotong garis lainnya. Oke, di sini ada dua garis sejajar, kemudian dipotong oleh garis lainnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada garis A dan garis B, kemudian dipotong oleh garis B. Maka membentuk beberapa derajat ya. Derajat 1A, 2A, 4A, dan 3A. Di sini sudut 1B, 2B, 3B, dan sudut 4B. Ada sudut A dan sudut B. Pasangan sudut sahadap. Kita cari dulu pasangan sudut sahadap. Sudut A1 sahadap dengan sudut B1. Nah, sahadap ini ya, sama-sama di atas, sama-sama di atas ya. Sudut A1 dan sudut B1. Dengan sudut A2 yang ini dengan sudut B2 ini. Sama ya, sahadap ya. Lalu sudut A3 ini. A3 dengan sudut B3. Yaitu sudut A4 yang ini sama dengan sudut B4. Gitu ya. Ini adalah sudut-sudut sahadap. Oke, kalau sudut-sudut sahadap memiliki sifat, pasangan sudut-sudut sahadap memiliki sudut sama besar. Berarti kalau pasangan sudut sahadap itu sama besar ya. Sudut A1 sama besar dengan sudut B1. Sudut A2 sama besar dengan sudut B2. Sudut A3 sama dengan sudut B3. Sudut A4 sama besar dengan sudut B4. Seperti itu ya. Berarti memiliki sama besar. Oke, yang kedua itu pasangan sudut dalam berseberangan. Yang tadi sahadap, yang sekarang dalam berseberangan. Di dalam, kemudian berseberangan, seberang. Berarti mulai dari sudut A3 dengan B2 karena di dalam ya, di dalam nih, daerah dalam. Nah, ini sini daerah luar, sini daerah luar. Daerah dalam kemudian berseberangan, berarti A3 dengan B2. Lalu A4 yang ini dengan B1. Ini namanya pasangan sudut dalam berseberangan. Oke, pasangan sudut dalam berseberangan memiliki sifat pasangan sudut dalam berseberangan memiliki sudut sama besar. Oke, sama ya. Jadi sudut A3 sama besar dengan sudut ini. Sudut B2. Kemudian sudut A4 yang ini sama besar dengan sudut B1. Oke, ini namanya sudut berseberangan. Memiliki sifat sudutnya pun sama besar. Baik. Yang ketiga, pasangan sudut luar berseberangan. Sekarang pasangan sudut luar berseberangan. Yang di luar mana? 1A dengan 2A.
lalu 3B dan 4B ini yang di luar. Kemudian berseberangan, berarti berseberangan garis ini ya. Berarti mulainya dari 1A dengan 4B ya. 1A dengan 4B, lalu 2A dengan 3B, B3 ya. Ini adalah pasangan sudut luar berseberangan. Di luar, ini ada di luar, kemudian berseberangan dengan garis ini. Oke. Nah, sudut ini memiliki sifat pasangan sudut-sudut luar berseberangan memiliki sudut sama besar. Berarti sudutnya sama besar ya. Sudut A1 sama besar dengan sudut B4. Sudut A2 sama besar dengan sudut B3. Ini adalah sudut luar berseberangan. Yang keempat, pasangan sudut dalam sepihak. Pasangan sudut dalam sepihak. Ini yang di dalam, kemudian sepihak. Nah, 3 dengan 1, ini namanya sepihak nih. Kemudian di dalam ya. Berarti mulainya dari A3 dengan B1. A3 dengan B1, A4 dengan B2. Ini dia namanya sudut dalam sepihak. Oke, sudut ini memiliki sifat pasangan sudut dalam sepihak memiliki jumlah sudut 180 derajat. Jadi sudut A ditambah dengan sudut B hasilnya harus 180 derajat ya. Nah, sudut A ini ditambah sudut B yang ini. A3 ditambah B1 hasilnya 180 derajat. Atau A4 ditambah B2 hasilnya 180 derajat. Karena berpelurus dia ya. Lanjut yang kelima, pasangan sudut luar sepihak. Sekarang luar, kemudian sepihak. Ini luar ya, berarti luar itu 1A dan 2A. Sekali yang luar B-nya 3B dan 4B. Berarti mulai dari 1A bersudut luar sepihak dengan 3B. Kemudian 2A sepihak dengan 4B, luar sepihak. Nah, sudut ini memiliki sifat pasangan sudut luar sepihak memiliki jumlah sudut 180 derajat. Jadi sudut A1 dengan sudut B3 dijumlahkan 180 derajat. A1 dengan B3 ini ya. Jadi dijumlahkan harus berjumlah 180 derajat. Oke, latihan. Silakan latihannya dikerjakan di buku tugas, kemudian diberi nama kelas dan para orang tua, lalu kirim di classroom. Ingat kerjakan di buku tugas. Mungkin hanya ini yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf, dan Bapak ucapkan terima kasih banyak. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.